Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada kuliah blok urologi ya, di mana salah satu yang akan saya presentasikan untuk kuliahnya adalah salah satu topik yaitu sifilis. Nah, ini sifilis adalah salah satu bahan pada blok urologi, di mana blok urologi juga itu ada 6 SKS ya, dan itu ada beberapa pengajar, ada beberapa dosen yang mengajar, ada juga ada PBL, CSL, dan ada praktikumnya juga nantinya ya. Dan untuk nilai nantinya ya, salah satu nilai yang akan diambil itu adalah dari praktikum ya. Dari praktikum itu biasanya 10%, dari PBL itu juga biasanya juga sekitar 10%, dan dari CSL juga 10%, dan 70%-nya itu dari CBT ya, dari ujian tulisnya. Jadi tolong dipermantap teori-teorinya ya. Nah, barangkali untuk menyingkat waktu ya, barangkali kita mulai kuliah ini dengan membaca doa dulu. Silakan, Ananda Handi. Ya Dok, izin. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai ya kuliahnya. Sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Perkuliahan ini kita bisa laksanakan ya. Kita semua sehat untuk bisa mengikuti kuliah ini. Topik hari ini adalah mengenai sifilis. Tentu kalian sudah familiar ya dengan sifilis ya. Sifilis adalah salah satu infeksi menular seksual ya, yang sampai saat ini belum bisa dieradikasi dari bumi Indonesia ya. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu ya tentang kenapa kita harus belajar, apa tujuannya kita mempelajari penyakit ini ya. Pertama yaitu kami berharap kalian nanti mampu menjelaskan mengenai penyakit sifilis ini ya. Itu untuk tujuan umumnya. Sedangkan tujuan khususnya kami berharap setelah perkuliahan ini kalian mampu menjelaskan mulai dari definisi, epidemiologi ya, etiologi ya, pemeriksaan penunjang, gambaran klinisnya bagaimana, diagnosis bandingnya bagaimana ya. Dan kami juga berharap kalian mampu menjelaskan dan memberikan pengobatan penyakit sifilis ya. Ini kita tahu penyakit sifilis ini adalah suatu penyakit ya yang disebabkan oleh bakteri dari golongan Spiroseta ya, yaitu Treponema pallidum, dan ini bisa bermanifestasi secara limfogen ya, dia masuk ke sistem organ sehingga juga disebut sebagai great imitator ya, karena dia bisa masuk ke beberapa organ ya. Dan untuk pada epidemiologi sendiri ya, pada WHO itu melaporkan 6 juta kasus per tahun itu pada usia yang masih aktif ya, yaitu umur 15 sampai 49 tahun ya, secara seksual masih aktif ya. Untuk CDC sendiri pada tahun 2019 itu melaporkan ada 129.813 kasus. Pada USA sendiri ya, di Amerika itu ya dilaporkan pada 2016 itu laki-laki itu lebih banyak dibanding perempuan ya.
Itu dilihat dari 15,6 kasus per 100.000 laki-laki. Sedangkan perempuan hanya 0,9 kasus per 100.000 perempuan. Dan usia paling banyak ya menurut penelitian adalah 20 sampai 29 tahun. Jadi umur-umur seperti kalian semua ya. Dan di Indonesia sendiri dilaporkan kalau pada waria sendiri itu ada 25% dilaporkan ya terjangkit sifilis ya. Jadi untuk wanita penjajah seks langsung WPSL itu ada 10%. Dan untuk di lembaga pemasyarakatan ya itu ada 5% yang terjangkit sifilis ya. Untuk pria dengan resiko tinggi ya, yang di mana gaya hidupnya masih beresiko tinggi ya untuk terjangkit penyakit menular seksual itu ada 4% ya. Dan untuk penasun sendiri pengguna jarum suntik itu ada 3% ya yang kena sifilis. Dan pada yang laki-laki ya, penyuka laki-laki ya, laki-laki suka laki-laki ya, dengan HIV positif itu ada 23,8% yang kena sifilis, dan yang HIV-nya negatif ya itu 16,67%, jadi lumayan banyak ya. Nah ini sifilis sendiri ya disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum ya. Kita tahu manusia adalah host alami ya, salah satu host alami untuk bakterinya ya. Dan port de entry-nya itu cara masuknya itu biasanya melalui kulit atau mukosa di daerah genital, bisa daerah mulut, daerah mata ya, atau anus, atau kulit yang tidak intak. Dan dia juga bisa melewati plasenta. Jadi dia lewat plasenta sehingga bisa menyebabkan sifilis kongenital nantinya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini kumannya ya. Jadi ini dia bersifat motil ya, kumannya dia berbentuk spiral seperti ini ya. Nah, untuk memudahkan kita ya menegakkan diagnosis ya, kita membutuhkan beberapa pemeriksaan penunjang ya. Yaitu salah satunya adalah mikroskop lapangan pandang gelap ya, sampai sekarang masih dipakai ya. Jadi ada juga uji antibody fluorescence langsung, ada uji molekuler ya, biasanya PCR ya, di mana untuk melihat antibody ya. Di sini juga ada uji serologis yang non treponemal ya, itu VDRL, ada juga RPR ya, rapid plasma reagents test. Ada juga uji serologis yang treponemal, di mana itu adalah TPPA, itu Treponema pallidum particle agglutination, dan microhem agglutination, dan TPHA, Treponema pallidum hem agglutination assay. Dan di antara semua ini yang paling sensitif adalah fluorescent treponema antibody absorption assay. Pemeriksaan penunjang lain yang kita bisa lakukan, misalnya kalau pada bayi ya, itu kita bisa melakukan pemeriksaan cairan cerebrospinal ya di lumbal fungsi pada bayi. Itu kita akan menemukan leukositosis dan akan terlihat peningkatan pada proteinnya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga cairan cerebrospinal ini kita bisa tes dengan VDRL ya. Untuk bayi-bayi ya, yang kita juga bisa melakukan pemeriksaan radiologik ya untuk melihat apakah ada kerusakan pada tulang-tulang mereka ya. Nah, untuk gejala klinisnya sendiri kita lihat terbagi ya, ada sifilis primer, sifilis sekunder, sifilis laten ya. Di sini kita lihat onset penyakitnya itu mulai dari 9 hari sampai 3 bulan dari onset infeksi, dari mulai infeksinya ya. Kita lihat ini lumayan lama ya, sampai 3 bulan ya. Nah, ini predileksinya itu terutama pada daerah genital ya, daerah genital, anus ya, di mana kita bisa melihat papul-papul port entry yang akan terjadi erosi dan menjadi ulkus.
Di sini biasanya ulkusnya kita sebut ulkus durum. Dan ulkus durum ini biasanya dia dasarnya biasanya bersih ya. Dia juga mempunyai bisa ada jaringan granulasi yang merah ya. Dindingnya juga tidak bergaul ya. Bisa teraba, kalau kita rabah, kita akan meraba indurasi ya. Jadi tolong kalau memeriksa pasien sifilis, tolong jangan lupa memakai handscoon ya, jangan sampai bisa, karena kita tahu salah satu port entry adalah kulit ya, kulit yang tidak intak dia bisa masuk ke situ. Dan di sini bisa terdapat indurasi, tidak ada, dan juga tidak ada radang akut, jadi tidak ada tanda-tanda radang ya yang akut ya, sehingga dan biasanya tidak nyeri juga ya, sehingga pasiennya biasanya abai, biasanya tidak peduli, dia pikir nanti sembuh. Jadi biasa kalau sembuh, biasa mereka tidak datang lagi berobat. Padahal pada sifilis primer dan sekunder adalah ini sangat infeksius ya, jadi bisa menulari orang lain ya. Dan untuk organ lainnya bisa terjadi limfadenitis regional di inguinalis medialisnya ya. Jadi bisa akan teraba soliter, ada indolin juga. Nah, kita tidak lunak ya, jadi ada lentikuler ya, dan tidak ada periadenitis ya. Dan ini biasanya sembuh ya, sembuh seperti yang tadi saya katakan, dia sembuh lagi setelah 3 sampai 6 minggu dia sembuh. Jadi tanpa sikatriks ya, tanpa sikatriks. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, ini di sini kita lihat ada ulkus ya, tidak ada pusnya ya. Jadi ulkusnya bersih, tidak ada tanda-tanda radang juga ya, dan tidak nyeri biasanya tidak nyeri ya. Dan ini biasanya sembuh. Nah, sama seperti ini ya gambar-gambarnya. Nah, ini pada vulva ya, perineal ya, perineum ya, kita bisa lihat ya ada kanker, ada pada labiumnya juga ya, kita bisa lihat situ. Nah, ini kita bisa melihat juga ada pada di ekstra genital, di luar daripada genital ya, kita bisa lihat pada lower ya, pada lower abdomen, di bawah abdomen ya, di bawah pusat itu bisa terjadi ulkus seperti ini ya. Jadi tidak selamanya harus di genital, bisa saja di daerah lain, karena dia juga selain mukosa dia juga bisa kena kulit. Jadi kalau kita tahu kulit kan menutupi seluruh badannya kita ya. Nah, kalau dia sembuh ya, tidak lama kemudian dia akan menjadi sifilis sekunder. Di sini sekunder ya 4 sampai 10 minggu setelah sifilis primer ya. Jadi akan terjadi sifilis sekunder. Di sini juga gambarnya tidak khas ya. Difus ya, difus artinya dia menyeluruh. Di sini juga dia menyerupai ruam. Jadi dia seperti apa ya, mirip-mirip drug eruption ya, mirip-mirip drug eruption, jadi ada ruam-ruam ya. Di sini walaupun ruamnya juga tidak khas ya, dia mirip, ada roseola, ada papul, ada pustul, ada juga bisa terjadi impetigenosa, ada bisa terjadi kondilomalata ya bisa. Nah, kondilomalata sendiri itu adalah suatu lesi yang besar, meninggi, dia biasanya berwarna abu-abu dan sangat infeksius ya. Jadi apapun itu ya, kalau kita tahu kan infeksi menular seksual itu untuk yang menyebabkan ulkus itu banyak ya, salah satunya adalah sifilis ya. Jadi tolong selalu memakai handscoon ya untuk merabah ulkusnya. Dan pada mukosa sendiri itu bisa terlihat kalau kena pada mukosa, mukosanya biasanya eritematosa ya, dia difus dan berbatas tegas ya. Bisa juga terjadi papul yang eritematos ya, ada limfadenopati, kadang disertai alopecia ya, dan ini sembuh lagi tanpa diobatin. Padahal sebenarnya kalau dari sifilis primer kita sudah obati, biasanya sudah tidak infeksius ya, biasa tidak menulari lagi kalau kita sudah obati. Tapi biasanya pasiennya yang bandel sendiri, makanya sampai sekarang
sifilis itu belum bisa hilang dari Indonesia ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ada Papulus comus ya, ya seperti ini. Jadi mirip juga Pityriasis rosea, mirip-mirip ya. Oke. Hanya kalau Pityriasis rosea kan pohon cemara terbalik ya, ini tidak ya. Jadi dia mirip seperti ini. Nah, ini juga bisa terjadi alopecia ya di sini, PC alopecia. Nah, ini condyloma lata ya, seperti ini. Ini gambarnya condyloma lata ya. Sangat infeksius ini. Nah, setelah itu sudah sembuh akan terjadi lagi sifilis laten, di mana biasanya sifilis laten ini tidak bergejala ya, tidak ada gejala klinis dan juga sering rekurensi ya. Nah, semoga saja ya kalau misalnya laten dini di sini laten dini betul-betul tidak bergejala, tidak ada gejala klinis, terus dia berlanjut lagi ke laten lanjut. Jadi lebih dari 12 bulan dari onset infeksi. Nah, ini bisa menetap sampai seumur hidup ini. Nah, selanjutnya sifilis tersier. Sifilis tersier yang akan menjadi benigna, kardiovaskular, dan neurosifilis ya. Di sini kita lihat sifilis tersier ya. Nah, ini sudah giginya sudah rusak ya, masuk ke gigi ya. Ini juga di sini ya. Ada masuk ke tulang ya. Menginvasi ke tulang ya. Nah, ini kalau kardiovaskular dan neurovaskular, kardiovaskular itu dia bisa selain dia bisa menyerang kulit di sekitar ya, bisa menyerang mukosa, bisa menyerang kardiovaskular, saraf, tulang, hepar dan organ lain. Jadi itu gumanya yang infeksius ya, sangat infeksius. Jadi gumanya itu dia destruktif ya, dia menyerang kulit ya, mukosa, tulang, saraf dan organ lainnya. Nah, kalau sifilis kardiovaskular sendiri itu ada lumayan lama ya, 10 sampai 20 tahun setelah infeksi ya, baru kena biasanya ya. Dan ini biasanya karena tidak ada diobati ya, sehingga masuk ke kardiovaskular, sama dengan neurosifilis juga. Jadi dia masuk ke saraf cerebron ini ya, masuk ke gejala neurologis ya. Dan di sini juga bisa pasiennya bisa demensia, bisa meningitis dan sebagainya. Nah, pada ibu hamil ya yang tidak terdiagnosis ya, dan biasanya bisa melahirkan bayi prematur atau bisa menyebabkan kematian pada fetus dan neonatus ya, atau bisa juga bayinya lahir tapi muncul ras yang makulopapular ya pada oral, yang juga bisa terjadi desquamasi pada telapak tangan dan kakinya ya, dan bisa juga ada kondiloma lata pada daerah perianal ya dan perioralnya. Nah, ini bisa juga ada kafule ya, di mana kita lihat ada kulit kering dan berkerut. Dan ini pada lanjut, kalau enggak berlanjut lagi, dia akan merusak tulang-tulang ya, sampai merusak mata. Jadi pada mata bisa terjadi keratitis ya, sampai ulkus, kornea, dan bisa menyebabkan kebutaan yang permanen ya. Nah, ini kita lihat pada gambar ini ya, di mana gambar ini adalah bayi prenatal yang dingin. Ini bayi baru lahir ya. Ada kafule ya, mengkerut, ini kering dan mengkerut, jadi ada kafule dan dia kekuningan seperti ini, dan ada rinitis hemoragik seperti ini. Nah, pada bayi-bayi di oralnya ini bisa ditemukan kondiloma lata juga di sini ya. Nah, ini tulangnya
ya, terjadi destruksi juga ya. Nah, kita bisa DD ya, setiap stadium beda-beda gambaran klinisnya. Kalau mungkin stadium 1 kita bisa untuk yang ulkusnya sendiri, kita bisa DD dengan ulkus biogenik ya. Untuk papul-papulnya sendiri ya kita bisa DD dengan skabies ya. Nah, ini untuk stadium yang misalnya ada vesikel dan erosi, kita bisa DD dengan herpes simplex. Ya, jadi ada banyak gambaran klinis yang mirip-mirip dengan penyakit kulit yang lain ya. Nah, kita untuk stadium kedua sendiri kita bisa DD dengan Peters rosea, psoriasis ya, folikulitis ya, atau fixed drug eruption juga. Pada yang stadium 3 ya, ini kita bisa yang ada guma ya. Kita bisa DD dengan guma pada TB, pada tuberkulosis kita tahu juga gumanya juga itu menyebabkan destruksi ya pada tulang juga ya, pada organ di bawahnya, pada tuberkulosis sama seperti sifilis ini ya. Nah, untuk terapinya sendiri ya, untuk pengobatan daripada sifilis itu ya, kita tahu untuk tergantung stadiumnya juga, apakah dia primer atau sekunder atau laten ya. Nah, di sini kita lihat ada skemanya ya. Jadi ini obatnya semua ada di puskesmas, benzathine penisilin ya, ada doxycycline ya, ada erythromycin ya. Nah, ini benzathine ini lebih ininya lagi. Ini sama dengan yang tadi pada neurosifilis ini biasanya diberikan sekali sehari ya, sekali dalam seminggu selama 3 minggu juga. Pada periode neonatal ya diberikan tergantung berat badan, jadi setiap bayi ya itu yang kita sudah terdiagnosis sifilis tolong ditimbang berat badannya karena pemberian terapi itu kan tergantung berat badannya. Pada bayi untuk penisilin G-nya sendiri itu kita memberikan 50.000 unit per kilogram berat badan IV tiap 12 jam selama 7 hari ya. Jadi dilanjutkan pemberian tiap 8 jam lagi selama 3 hari. Dan tentu saja kita harus mengedukasi selain pasangannya untuk juga pada orang tua ya, pada orang tua yang mempunyai anak yang terdiagnosis sifilis ya, pada ibu hamil ya, kita harus mengedukasi dengan sebaik-baiknya. Prognosisnya lumayan bagus ya, prognosis asal diobati dengan baik ya itu akan sembuh dengan penyakitnya bisa sembuh. Hanya biasanya masalahnya hanya perlangsungannya yang lama ini ya yang menyebabkan biasanya pasiennya tidak kooperatif biasanya. Oke, sekian kuliah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Sabi dok, izin bertanya dok. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Perkenalkan, saya Netria Matias, Tambuk 110 2018 0180. Izin bertanya dok mengenai materi yang sudah kita sampaikan tadi. Untuk pasien sifilis dok yang alergi penisilin, sebaiknya diberikan pengganti dengan obat apa dok? Mohon penjelasannya dok. Terima kasih banyak. Oke, pasien yang alergi penisilin kita bisa memberikan doxycycline, yang alergi penisilin ya, doxycycline atau erythromycin bisa kita kasih. Ya. Jadi kalau erythromycin ya kita kasih 4 kali 500 mg ya. Per hari itu biasanya kita kasih ya. Apalagi ada lagi? Terutama yang ibu hamil ya, ibu hamil ya. Kalau ibu hamil tolong jangan berikan doxycycline ya, pokoknya golongan
tetrasiklin. Kalau ibu hamil, tolong diganti sama yang lain ya. Kalau bisa golongan eritromisin aja yang lebih aman ya untuk ibu hamil. Silakan yang mau bertanya lagi. Tabek dok, izin bertanya dok. Ya. Anda caranya kita mau menyingkirkan diagnosis kita terhadap pasien yang mengalami sifilis, untuk menyingkirkan keraguan sifilis, kira-kira pemeriksaan penunjang apa yang dapat kita lakukan di puskesmas pada ibu hamil dok? Ya, bagus sekali pertanyaannya, karena memang sifilis ini termasuk program nasional ya. Jadi ada 3 program nasional yang sekarang ya, yaitu adalah sifilis, salah satunya sifilis, HIV, dan hepatitis. Jadi ini 3 ini wajib dilakukan pemeriksaan pada semua ibu hamil yang datang ke puskesmas. Jadi Ananda semua kalau ketemu ibu hamil di puskesmas ya, tolong jangan lupa periksa 3-3-nya. Karena kita berharap ya nantinya anak-anak kita ya, generasi penerus kita ya, semuanya pinter-pinter, yang tidak ada lagi kena HIV, tidak ada lagi kena sifilis, tidak ada lagi kena hepatitis, semua sehat ya. Jadi kalau untuk di puskesmas sendiri ya, yang paling ada itu adalah rapid test. Yang rapid test ya, walaupun rapid test mahal ya, lumayan mahal sih dibanding TPHA ya. Hanya rapid test ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi itu ada di puskesmas, itu barangnya sudah di drop ke puskesmas, silahkan memeriksa pasiennya dengan itu, dengan rapid test ya, itu lumayan sensitivitasnya lumayan bagus juga ya. Jadi kalau begitu terdiagnosis, kalian boleh obati pasiennya, karena obatnya semua ada di puskesmas. Jadi jangan lagi dikirim ya. Jadi kalau mau kirim yang komplikasi aja ya, misalnya yang kena kardiovaskular misalnya, atau neurosifilis ya. Karena kalau untuk sifilis primer, sifilis sekunder, itu kalian masih bisa obati kok di puskesmas ya, masih ada obatnya ya. Oke, jangan lupa ya. Untuk ini ya, untuk kuliah ini ya, tolong belajar dengan baik ya. Jadi tetap teori diperkuat, tetap juga skill ya. Jangan lupa skillnya ya. Kalian harus mengetahui skill ya untuk memeriksa pasien nantinya di puskesmas atau di rumah sakit nantinya ya. Dan untuk terapi ya, kalian wajib mengetahui ya, wajib mengetahui obat-obat apa saja yang harus kita berikan kepada pasien ya nantinya. Oke, saya pikir kalau tidak ada lagi, barangkali Ananda Handi bisa membacakan doa untuk kuliah ya, selesainya kuliah hari ini. Silakan Handi. Ya dok. Jadi sebelum kita menutup kuliah pada pagi hari ini, mari kita menutup dengan berdoa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, makasih. Saya tutup kuliah ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.